Saudara, semakin berjalannya waktu, semakin kita harus menjadi dewasa dan tidak boleh kekanak-kanakan. Saudara, pesan Tuhan untuk kita dapat menang di tahun depan ya adalah jangan berjarak dengan Tuhan dan saling melayani dalam kasih. Saudara, ini pesan Tuhan. Bagaimana kita bisa menang atas tahun ke depan. Yaitu jangan berjarak dengan Tuhan dan melayani dalam kasih. Coba bilang kanan kiri dulu. Jangan berjarak dengan Tuhan. Dan melayani dalam kasih. Saudara terkasih, memang sebetulnya kita tidak boleh berjarak dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, saudara, di Mazmur 91, hati yang melekat dengan Tuhan. Kita itu bukan cuma dekat, tapi harus melekat dengan Tuhan. Mari kita sama-sama buka di dalam Mazmur 91 ayat 14. Jadi saudara, jangan berjarak dengan Tuhan itu artinya kita harus berpaut dengan Tuhan. Berpaut ya. Ayat yang ke-14 dan 15, sesungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Dikatakan sungguh, saudara. Kata sungguh ini menjadi sebuah penekanan. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Saudara terkasih, sebuah kebanggaan ya kalau sampai Tuhan tuh bilang gini, sungguh nak, hatimu tuh melekat kepadaku. Ya, contoh aja kalau misalkan Shirley bilang sama Jamie, sungguh Pak, hatimu melekat kepadaku. Waduh. Saya percaya pasti Jamie juga bangga. Shirley juga senang. Saudara, kalau sampai statement itu dikeluarkan saudara dari seseorang, berarti ada sesuatu yang dia rasakan saudara. Betul apa? Betul saudara? Karena gini saudara, satu kedekatan itu tidak akan pernah bisa terasa kalau kedekatan itu tidak menjadi atau membawa atau menjadi pengaruh di rasa. Saudara, kita bisa dekat sama dengan siapa saja, betul apa saudara? Ya, kita bisa dekat dengan siapa saja, bahkan duduk sampai mepet saudara. Tapi kalau hati kita tidak terkoneksi, apakah itu dikatakan dekat? Tidak. Saudara, Mazmur dikatakan sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Dan bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang melekat dengan Tuhan, yaitu hidup bergaul dengan Tuhan setiap. Lewat apa saudara? Lewat firman, lewat mezbah. Saudara terkasih, mezbah itu adalah gini. Kita itu sebetulnya manusia itu kalau kita tidak punya mezbah, itu seperti kita tidak punya nyawa. Kenapa saudara? Mezbah itu adalah kehidupan yang sesungguhnya, yang sejati, yang benar-benar kita perlukan. Kenapa mezbah? Karena dengan mezbah itu tandanya kita berani meletakkan apapun yang menjadi kecintaan kita akan dunia, bahkan kedagingan kita, semua. Dan kita berani membarter itu dengan apa? Roh Tuhan. Jadi orang yang rajin membangun mezbahnya, saudara, tanpa disadari, manusia rohnya semakin kuat, semakin perkasa. Dan berjalannya waktu melewati apapun, saudara, dia bisa tetap apa? Survive. Tetapi ketika orang berjarak dengan Tuhan, saudara, orang berjarak dengan Tuhan itu ya, bukan karena dia tidak membangun mezbah, dia tidak membangun hubungan doa, dia tidak membangun ibadah dengan Tuhan. Banyak orang yang sepertinya membangun mezbah, tetapi sebetulnya itu hanya dilakukan sebagai apa? Rutinitas, kebiasaan, agamawi, kewajiban. Tetapi hatinya, sekalipun tiap hari bangun pagi, sepertinya dia membangun mezbah dengan Tuhan, tapi sebetulnya dia tidak apa? Mengenal dan mengalami Tuhan secara nyata. Dan mezbah itu seperti seorang
sepasang kekasih saudara. Yang dimana saling berpaut saudara. Ketika kita meletakkan mezbah, ketika kita meletakkan korban, ada sesuatu yang kita rasa sakit. Yaitu apa saudara? Daging kita rasa sakit. Tapi ketika kita letakkan itu, maka yang di roh akan apa? Ada kehidupan. Istilahnya tuh begini saudara. Kalau orang jatuh cinta, beberapa kali entah saya ini ketemu orang selalu saya ngomong ini. Kalau orang cinta itu pasti identik meletakkan korban. Ya Pak ya saudara? Kalau dia tidak berani meletakkan korban, dia tidak mencintai engkau. Dan kalau orang mencintai dia meletakkan korban, rasa berat atau tidak saudara? Hah? Berat, tidak. Karena rasa cintanya ini lebih besar dari apa yang dia letakkan saudara. Makanya dikatakan saudara kita ini harus belajar menjadi pribadi yang mencintai Tuhan. Jadi apapun yang Tuhan mau kita lakukan, kita tidak rasa berat. Karena apa? Ada hati yang mencintai Tuhan. Tapi kalau rasa ini tidak ada saudara, saudara akan setengah mati. Dan saudara akan melakukannya itu sebagai apa? Kewajiban. Sebagai apa? Tanggung jawab. Makanya kekristenan tanpa mengalami sesuatu yang punya kehidupan dengan Tuhan, dia akan mengalami sesuatu perjalanan itu enggak kuat. Saudara. Dia bertahan itu sekedar apa? Cuma merk ini, takut akan Tuhan. Tapi enggak kenal Tuhan. Banyak orang cuma di ranah takut akan Tuhan, tapi sesungguhnya dia tidak kenal. Kalau dia kenal, dia punya hubungan, dia mengalami, bahkan dia apa? Setiap hari punya apa? Perjalanan kehidupan bersama Tuhan. Nah saudara terkasih, sekali lagi, melekat itu artinya setiap hari ketika kita datang kepada Tuhan, kita tidak sedang datang secara rutinitas tapi tidak punya kehidupan. Saya ini orang yang paling sebetulnya nggak suka hubungan itu yang semu. Tapi mau yang pure, keluar dari hatimu, ketika mengalir itu ada rasa. Nah, susahnya kalau kita melakukannya dengan orang yang mati rasa. Apapun yang kita letakkan di hadapannya, korban-korban, dia tidak merasa. Kenapa? Hatinya mati. Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Di tahun depan, kalau kita berjarak dengan Tuhan, tidak ada jaminan saudara. Tapi kalau kita tidak berjarak dengan Tuhan, kita bukan cuma dekat, tapi dikatakan melekat dengan Tuhan. Maka apapun saudara, Tuhan akan meluputkan kita. Nah saudara terkasih, pertama kita harus membangun mezbah doa. Tapi satu hal yang kita perlu perhatikan, jangan melakukan sesuatu sekedar rutinitas. Ketika kau melakukan semua hanya sebagai rutinitas, kau tidak punya kehidupan dengan Tuhan. Dan kedua saudara, ketika kita melakukan mezbah di hadapan Tuhan, mau apapun keadaan kita, saudara, kita itu tidak tergantung mood. Kalau moodnya bagus, wah kita on fire dengan Tuhan. Kalau kita lagi mood yang gak bagus, datang saudara. Ya udah Tuhan, doa-doa, baca firman. Kenapa? Moodnya gak enak untuk menyembah. Saudara, apakah saya tidak pernah mengalami titik-titik yang dimana saya mengalami sebuah mati rasa? Sering saudara. Percayalah, orang semakin dewasa ya, itu semakin akan mengalami yang namanya titik-titik sepertinya tidak ada Tuhan. Sepertinya Tuhan diam. Sepertinya Tuhan tidak menjawab. Satu kali saya bilang Tuhan, 2 jam, kok nggak ada apa-apa. Nah, tapi saudara ingat, ada Roh Kudus di dalam kita. Dia bukan hanya mewakili Tuhan,
tapi sesungguhnya dialah roh Tuhan. Saudara, satu kali Tuhan bilang begini, kamu kan bukan anak kecil yang, mamanya langsung datang. Mama makan datang. Tapi orang dewasa akan menangkap, akan mengerti. Pribadi yang dia cintai, pribadi yang dimana dia sembah, ada atau tidak. Artinya orang dewasa butuh yang namanya iman percaya. Sekalipun tidak melihat, sekalipun tidak kerenyeng-kerenyeng saudara. Bulu kuduk berdiri seperti di kuburan, tapi dia percaya. Sekalipun keadaannya enggak enak, dia tetap percaya. Saudara, percaya ini loh saudara. Yang banyak anak-anak Tuhan itu tidak menghidupkan rasa percayanya. Buktinya apa? Ketika ngalami masalah, ketika ada gelombang badai, ketika ada sesuatu, langsung kelihatan saudara. Hatinya goncang, hatinya panik. Nah saudara terkasih, seperti gunung. Tadi kita pujikan, sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Dia katakan mulutku selalu memujimu. Selalu berarti apa saudara? Hidup ini enggak tergantung dengan keadaan. Mau enak enggak enak. Suka enggak suka. Setiap hari melatih diri untuk apa? Memuji Tuhan. Bahkan 3 hari yang lalu saya merasa satu titik yang berat sekali. Benar-benar ini berat saudara. 3 hari yang lalu. Sampai saya duduk, saya tuh gak tahu mau ngapain. Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, aku sudah gak tahu mau ngomong apa. Tapi aku mau menunggumu. Saya cuma bilang, saya menunggumu di sini Tuhan. Sementara saya diam, tapi jiwa dan roh saya apa? Menyembah Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai topan menerpa, ku tetap cinta. Terus ada nyanyian yang terus menggema di hati saya. Ku tetap setia. Tapi sementara mulut saya diam. Ku tetap setia. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Dan ketika jiwa dan roh saya sedang memuji, menyembah Tuhan, mengalirlah air mata saya. Saudara, itu tanda orang yang sudah melekat dengan Tuhan. Mau dibawa ke fase apapun, mau dibawa ke musim apapun. Yang di dalam tidak bisa dia pungkiri. Ada satu kekuatan, ada radiasi yang ilahi. Yang membuat dia dalam keadaan apapun enggak bisa berhenti untuk apa? Memuji dan menyembah Tuhan. Dan saudara terkasih, saya juga sering ngomong kalau sudah akhir tahun ini, seperti banyak PR dalam diri saya. Dan saya katakan Tuhan, saya akan merenungkan ada banyak hal yang menjadi sesuatu yang saya tahu itu enggak masuk ke target Tuhan. Saudara, saya ini orang yang dari awal saya kenal Tuhan.
saya tuh nggak pernah berhenti yang namanya melakukan pelayanan misi. Sejak saya kenal Tuhan, saya berjalan di mana-mana, saya berjalan sampai gini, saya melakukan sesuatu yang sifatnya itu memberi, peduli. Seberapapun yang saya punya. Dan ketika Desember saya merasa tidak terlalu banyak yang saya lakukan. Saya tahu ada sisi yang dimana Tuhan itu seperti, dia tidak marah. Tapi sesuatu yang, gimana ya? Kalau saudara gini, kalau saudara mencintai seseorang nih, saudara tahu apa yang menjadi kesukaannya. Tapi ketika saudara tidak bisa melakukan sepenuhnya apa yang menjadi kesukaannya, bahkan sampai dia tersenyum, sampai dia terharu, sampai dia bangga gitu ya. Saya percaya kalau itu hatimu sungguh-sungguh nih ya, engkau juga akan sedih. Saya bilang, Tuhan, saya tahu ada sesuatu yang saya tidak maksimal di tahun ini. Dan itu membuat saya seperti mengecewakan Tuhan. Saya percaya kalau orang mencintai itu ketika tidak memberikan sesuatu yang sampai dia bahagia itu, kalau saya, itu jadi beban. Sehingga saudara 3 hari yang lalu saya ngerasa Tuhan, ada hal-hal yang saya tidak bisa menyenangkan-Mu. Dan saudara, juga ada hal-hal ya menjadi pergumulan saya. Dan ketika saya bilang saya sudah nggak tahu lagi Tuhan saya mau ngomong apa. Dan disitulah tiba-tiba mengalir sebuah pujian. Dan saya bilang Tuhan, ampuni saya yang bodoh ini, saya yang sangat terbatas ini, saya yang tidak terlalu banyak melakukan apa yang Kau mau. Dan singkat cerita ketika pujian itu mengalir di hati saya, dan saya mulai bisa menangis, dan saudara kalau orang sudah bisa menangis ada sebuah kelegaan ya. Dan ketika saya pujikan di refnya, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, tak dapat ku balas dari apa yang ku miliki. Dan tiba-tiba ketika itu terus saya pujikan, saya tiba-tiba mengalami kehadiran Tuhan. Dan Tuhan berkata, aku tahu hatimu, aku tahu kerinduanmu. Tapi kalau engkau tidak bisa melakukannya, Tuhan katakan, aku tetap cinta. Dan Tuhan mengatakan seperti itu saudara. Dan saudara terkasih, sebuah hubungan dengan Tuhan itu, kalau kita nggak pernah merasakan sebuah keintiman yang spesifik, kita akan ngerasa aneh saudara. Tapi kalau kita sudah terbiasa dengan Tuhan, hati ke hati, kita ngerti maunya apa, sukanya apa, saudara. Dan ketika kita tidak bisa melakukan, itu menjadi sebuah beban saudara. Dan saudara sempat Ibu juga berkata begini, kamu tidak bisa mencapai sebuah pencapaian tahun ini. Iblis mengintimidasi dengan banyak hal saudara. Dan saya ini orang yang tidak peduli apa kata iblis. Dan ketika Tuhan itu hadir dengan saya nyanyi di ref itu, dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, beri saya kesempatan sekali lagi. Saya bilang di tahun depan saya akan mau melakukan lebih banyak dan lebih banyak. Saya sedang mengatur program saudara ke depan, bahkan jemaat pun harus ke depan akan aktif
ikut sama-sama melayani. Saya ke depan tidak akan membuat jemaat cuma duduk diam mendengar dan cuma jadi orang yang menikmati ibadah. Tapi di luar ibadah, saya sedang bikin program bahwa jemaat akan kami libatkan untuk pelayanan keluar. Supaya kita bisa bertumbuh bersama-sama. Nah, saudara, kembali lagi, melekat dengan Tuhan adalah di mana kita membangun mesbah doa itu bukan cuma rutinitas, bukan cuma kebiasaan, bahkan jangan jadikan beban. Tapi jadikan kesukaan ketika seperti kita datang kepada kekasih kita, itu kita senang. Saudara, menjadi kesenangan. Dan di situ baru dikatakan hatinya melekat dengan Tuhan. Yang kedua, setia menjadi pelaku firman. Jangan cuma sekedar dengar, firman itu dilakukan apapun itu. Sekali lagi ketika kita menjadi pribadi yang mencintai Tuhan, apapun yang Tuhan sodorkan di depan kita, tidak ada rasa berat. Apapun sekalipun itu ada tantangan, saudara. Ya, sekali lagi, orang kalau semakin dewasa itu seperti gunung. Gunung itu di kakinya lebar, semakin naik, semakin mengerucut, semakin kecil, semakin sempit. Artinya apa? Ketika kita semakin naik bersama Tuhan di dalam Tuhan, gak ada lagi kehendak kita, saudara. Semua bicara kehendak Tuhan, kedaulatan Tuhan, kesukaan Tuhan. Jadi ketika kita datang menyembah Tuhan, kita harus tahu kita sedang tidak membawa maunya kita, kehendak kita, tapi menantikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ikuti maunya Tuhan, bahkan jadi pribadi yang belajar mengerti selera Tuhan sampai kau punya selera Tuhan, seleramu. Saya ini orang yang sangat perfeksionis, saudara. Kayak datang gini aja, saya udah lihat lampunya gimana. Kayak tadi pertama lampunya, cit, mati. Terus cit, nyala. Pemandangan seperti itu aja saya udah gak suka. Karena saya ini orang profetik. Betapa lemotnya cahaya ini gitu, saudara. Terus ketika saya duduk sini, ini kenapa? Pada ompong-ompong bunganya. Dan tadi pengerja saya lihat sudah duduk menunggu lama. Jadi mereka ketika mereka duduk, mereka tidak terganggu dengan apa yang ada. Kalau saya duduk semua saya perhatikan, saudara. Kenapa? Karena saya punya selera melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Apalagi bicara rumah Tuhan. Jadi anak-anak saya itu tahu, sudah kalau mami punya selera harus yang wow. Kenapa? Karena itulah standar. Kita harus punya standar yang terbaik. Bukan sekedar lampunya tak nyalain cepret, tidak tahu ya apa hasilnya. Itu sekedar, ini sepele ya saudara. Tapi kalau buat saya itu bukan sepele. Dari hal yang kecil kalau kita tuh belajar dari hal yang kecil kita sudah benar-benar memperhatikan. Kalau orang yang senior-senior dengan saya pasti tahu. Saya tuh nggak suka, ini contoh aja ya kalau sembako. Orang lain kan, ya pokoknya kasih sembako, mau beras murah, mau beras jatah, pokoknya kasih sembako. Kalau saya enggak. Yang terbaik. Apalagi kita memberi sama orang. Itu seperti kita memberi sama Tuhan. Jadi saudara, kenapa? Saya ajari mereka. Bukan perkara mahal. Tapi kualitas. Kedua apa? Motivasi kita memberi itu harus menghargai orang. Harus menghormati. Karena apa yang kita tabur kita tuai. Kalau kita sekedar memberi, pokoknya kasih. Apalagi kalau sudah bilang gini, ayo kita kumpulin baju bekas. Waduh, yang datang cuma sampah berkarung-karung saudara. Sampai capek. Kalau sudah gitu bagaimana saudara? Semua baju saya di kamar, di lemari saya keluarin semua sudah. Kurang saya beliin. Jadi saya bilang sama anak gini, lain kali kalau kita mau bagi-bagi ini gak usah bilang ke orang-orang. Nanti kita cuma kumpulin sampah. Dan ketika saya lihat itu saudara, hati saya ini nangis. Itu baju ya harusnya sudah buat lap, masih ditabur saudara. Ini orangnya kok iya saya bilang gitu. Kalau dia suruh pakai aja enggak mau. Nah kayak gitu loh saudara. Itu loh mental-mental. Saya mau kasih tahu, orang yang bergaul dengan Tuhan itu pasti berbuah rohnya.
itu pasti berbuah jiwanya. Berbuah bagaimana? Buah yang ilahi. Jadi jangan sampai saudara jadi orang yang terus bergaul dengan Tuhan tapi tidak bawa dampak. Nah, saudara, pertama jangan berjarak dengan Tuhan. Dan hidup dalam mesbah. Mesbah bicara keintiman, bergaul dengan Tuhan dan melakukan firman Tuhan. 15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Saudara, karena Tuhan tahu ke depan itu sesuatu tidak mudah, sesuatu akan berat. Tapi firman-Nya berkata, bila ia berseru kepadaku, aku menjawab, aku menyertai dia dalam kesesakan. Saudara terkasih, apa iya sih Tuhan menyertai kita dalam kesesakan? Buktinya kok gini-gini aja. Saudara terkasih, saya itu beberapa hari juga ngomong sama orang-orang. Jangan takaran kita itu selalu duit dan duit dan duit. Ya Pak ya? Tetapi bagaimana di dalam hidupmu ini loh, ada sebuah perubahan, ada kedewasaan, ada sesuatu kekuatan. Bahkan sesuatu yang membawa cahaya, membawa sebuah perubahan. Yang dimana ketika kau berjumpa dengan orang itu apa? Mengalami apa? Mengalami Tuhan. Saudara, kalau bicara finansial, saya ini orang yang mengalami saudara bertahun-tahun. Bagaimana Tuhan memberkati di tengah-tengah padang gurun, di tengah lembah-lembah yang tidak mungkin. Tetapi sekali lagi saudara, selalu bukan itu yang menjadi kiblatnya kita. Seringkali disodorkan dengan nilai yang besar, tapi seringkali Tuhan juga melihat apakah hati saya di situ. Dan ketika Tuhan mau saya lepaskan semua, apakah hati saya ikut terlepas di situ? Saudara terkasih, bahkan saya ngajarin sama Maria, hati kita bukan pada uang, hati kita bukan pada fasilitas, tapi hati kita bagaimana ketika diuji Tuhan, kita menjadi pribadi yang dilihat, dirasa Tuhan. Ada sebuah perubahan dan saudara, hidup kita ini seperti gambaran Tuhan. Saudara, saya merenung gini, berapa tahun ini kan saya bawa Maria kemana-mana. Maria ini dulu orang yang susah bergaul saudara. Dan pemarahnya luar biasa. Tapi berjalan waktu saudara, bahkan saya itu enggak bisa klop sama dia kayak dari dulu. Tapi berjalan waktu saudara, ketika kami pemulihan, kami mulai belajar untuk saling terbuka, saling mengerti, saling memahami dan bla bla bla. Dan ketika saya bawa dia keliling-keliling dan disitulah dia mulai melihat, belajar banyak hal. Dan selalu saya katakan begini, melihat situasi, melihat keadaan, saya bilang ini loh kehidupan. Ini loh dunia pelayanan. Ini loh dunia gereja. Awal-awal dia syok saudara. Kalau lihat sesuatu yang tidak sesuai dia. Tapi akhirnya di situ dia mau belajar. Dia belajar banyak hal. Dan saya selalu katakan, kenapa Tuhan izinkan Nafi ini punya proses yang begitu panjang? Karena yang Tuhan mau itu berubah yang di dalam. Bukan cuma sekedar diberkati. Karena banyak orang diberkati kalau di dalam tidak perubahan. Tidak siap dengan apa yang Tuhan percayakan. Ujungnya akan jatuh. Dan saya bilang sama Maria, satu kali Tuhan pakai kita, satu kali Tuhan angkat kita, satu kali Tuhan percayakan kita. Jangan kita turun. Tapi kita harus lakukan apa? Seperti firman Tuhan bilang, semakin naik. Jadi kepala dan bukan ekor. Istilahnya kalau orang dunia ada roda berputar, saya bilang, saya tolak. Di Alkitab gak ada tuh. Naik turun gak ada. Beberapa hari ini kita ngobrol, saya ngobrol sama Ika juga. Saya bilang, Tuhan bisa aja berkati Mami. Langsung naik. Tapi selalu saya ngomong sama Tuhan. Kalau yang di bawah saya belum siap, jangan Tuhan.
Kalau kau percayakan sesuatu, saya minta Tuhan jamin juga yang di bawah-bawah saya. Karena kami sudah menyaksikan begitu banyak kejatuhan, kehancuran. Di tengah apa? Sesuatu yang megah, sesuatu yang besar. Dan beberapa kali saudara orang selalu bilang, Bu, gak nyangka ya, gak nyangka. Artinya gini, kita gak bisa lihat orang tuh dari casing saudara. Casingnya rohani, casingnya ngeroh, casingnya. Tapi ketika kita berkumpul sama orang itu setiap hari kita lihat, kita shock. Ketika kita tahu bagaimana kita shock. Saudara, bergaul dengan Tuhan itu berubah dari dalam keluar. Dari dalam dulu keluar baru, saudara. Ada sesuatu apa? Ada suatu perubahan yang membuat kita ini berdampak. Jadi intinya Tuhan berkata begini, jangan berjarak itu bukan karena kau cuma rutinitasmu dengan Tuhan, tapi apa yang membuat satu perubahan. Makanya kalau beribadah, kau pelayanan, kau harus sadar bahwa aku ini sedang datang untuk sebuah perubahan. Kalau aku apa? Bertemu Tuhan. Makanya datang beribadah tuh kita harus bertemu Tuhan. Kalau enggak, kita enggak berubah saudara. Kalau kita cuma datang sebagai penonton, ada apa sih di gereja? Apa sih? Kejar sebuah perubahan. Lewat apa? Kau mengalami Tuhan. Kau berjumpa dengan Tuhan. Kau menikmati firman. Kau hidup dalam firman. Pasti kau berubah. Nah, selanjutnya saudara dikatakan, aku menyertai engkau dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakan. Tuhan bukan cuma menyertai kita. Bukan cuma meluputkan kita. Tetapi dia angkat kita. Kenapa? Karena dalam proses perjalanan didapati kita setia. Hati kita berkenan kepada Tuhan. Bahkan di setiap ujian demi ujian kita jadi orang apa? Yang tahan uji. Makanya Tuhan apa? Angkat. Saudara yang terkasih, tahun depan akan menjadi tahun-tahun promosi yang besar. Ketika kita jadi orang yang didapati, lewati apapun, bukan cuma bertahan, tapi punya reaksi hati yang benar. Bicara kedewasaan, ini adalah jaminan Immanuel. Mazmur 91 ayat 7, walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ini bicara jaminan perlindungan Tuhan. Saudara, tapi kalau kita bilang gini, ya kita lihat aja nanti, ya sesuai imanmu. Tapi kalau kamu, yes aku percaya Tuhan, jadi seperti imanmu. Nah, saudara, itulah yang dikatakan jangan berjarak dengan Tuhan. Hidup berpaut dengan Tuhan, berjalan dalam pimpinan Tuhan. Yang selanjutnya adalah mencintai didikan Tuhan dan menghormati pemimpin. Tesalonika 5 ayat 2, ayat 12 sampai 22. Demikian firman Tuhan, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Ini bicara menghormati. Saudara, orang yang menghormati itu tidak ada pemberontakan dan tidak ada kepalsuan. Saya juga sering ngomong ya, saya ini istilahnya ada orang juga yang dimana menjadi mentor saya. Dimana saya harus respect kepada beliau. Apapun perintahnya, bahkan apapun hardikannya, selalu saya katakan, iya Bu, siap. Sekalipun tuh seperti kalau misalkan gini, beliau bilang memberikan mandat yang rasanya enggak mungkin ya. Saya enggak bilang gini, mana mungkin Bu, enggak. Selalu saya katakan, siap. Kalaupun di mana pong, wah. Apa yang saya lakukan? Diam, menikmati hardikannya. Kata demi kata saya nikmati. Walaupun air mata saya menangis. Tapi saya ini punya gini saudara. Saya ini punya, gak tahu ya, saya punya pengertian gini. Kalau orang yang mendidik saya, semakin berani bicara apa adanya. Berani menghardik saya. Berani apa adanya dengan saya. Tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi saudara. Saya tahu hatinya mencintai saya. Jadi ketika saya nangis, itu bukan saya, enggak. Malah saya bilang gini, thank you Bu. Saya tahu Ibu mencintai saya. Dia bingung saudara. Yang dengar-dengar juga bingung.
Yang dengar malah nggak terima. Itu nggak bener, yang ibu ngomong itu nggak terima. Mereka nggak terima. Tapi saya secara pribadi percaya itu seizin Tuhan. Roma 8 ayat 28. Seizin bagaimana? Ketika kau dihati, ketika kau tidak dimengerti, kau disalahpahami, apa reaksimu? Apakah kau benar-benar punya hati hamba? Kan banyak orang tuh bisa hati hamba sama orang-orang yang dianggap apa? Dia bisa apa? Menjilat, bukan menghormati. Kenapa banyak orang itu tidak murni, saudara? Nah, ketika benar-benar dihardik, saudara, dengan suara yang sangat keras itu satu ruangan semua dengar, saudara. Saya cuma nangis. Yang kedua kata-kata saya apa? Yang setelah saya bilang, saya tahu ibu mencintai saya. Yang ketiga, ampuni kebodohan saya ini. Yang keempat, apa yang saya lakukan? Saya datang, saya berlutut, saya mencium kakinya. Dan ibu ini semakin apa? Peluk saya dengan kuat. Makanya dia selalu katakan, kamu ini perempuan kuat, wanita kuat. Saudara, bagaimana kita bisa tahu siapa kita sesungguhnya? Ketika kita terima didikan, ketika kita terima hardikan, ketika kita mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, itu reaksi kita apa? Jangan cuma bisa jadi orang yang merasa dekat dengan Tuhan, merasa sudah ngeroh, merasa, tapi sebetulnya mau ngomong jujur, di dalam kau nggak punya bobot. Saudara terkasih, mari cintai didikan Tuhan. Tentu saja didikan Tuhan ini lewat apa? Orang-orang yang memimpin kita. Bisa juga orang tua kita. Siapa yang di atas kita. Bagaimana kita bisa punya reaksi, hati yang benar-benar punya respect, saudara. Yang itu benar-benar dari hatimu yang terdalam, bahkan itu karena kau mencintai, kau mengasihi, kau menghormati. Saudara terkasih, itu penting sekali loh. Dan dibalik semuanya itu saya kasih tahu ya, itu urapan yang sangat dalam. Ketika apa? Kau berani menghadapi, meletakkan korban yang menjadi permukaan hatimu. Sebetulnya pengurapan sejati itu bukan karena saudara dituangin minyak, diurap. No. Bukan itu. Pengurapan sejati akibat dari permukaan yang Tuhan izinkan kau harus melewati, kau harus menghadapi. Dan didapati hatimu apa? Berkenan di hadapan Tuhan. Itu pengurapan. Menjadikan kau kuat. Kau tangguh, kau bisa menghadapi apapun, bahkan kau bisa melihat dengan cara Tuhan melihat. Nah, saudara terkasih, kalau engkau tidak bisa menghormati pemimpin. Ya, saya ini kan tahu orang-orang yang respect dan tidak respect. Apalagi kalau sudah punya spirit, familiar spirit. Artinya udah karena apa, rasa udah kenal, udah baik. Akhirnya banyak orang itu apa saudara? Tidak bisa menghormati, bahkan tidak tahu diri. Waktu saya di Amerika dengan Bu Ruth, saya benar-benar respect dengan beliau. Padahal beliau tuh lebih muda dari saya. Tapi saya ini orang gini, di mana dia memimpin saya, dia membawa saya akan respect. Saya enggak perlu dia muda, enggak perlu apa. Saudara. Dan saudara terkasih, berjalan waktu beberapa minggu waktu kami di Amerika. Sampai dia tanya sama saya. Sebetulnya kan ibu ini istilah gini, gak ikut kami itu juga apa ya istilahnya orang tuh cukup sibuk. Kenapa? Saya bilang yang penting itu apa kata Tuhan. Yang kedua, saudara, masa kemarin waktu kami pergi bersama, saya ini apa ya, suka punya sikap yang melayani. Saudara, banyak orang tuh suka yang melayani yang mimbar lah, pelayan apa. Kalau saya enggak, bersihin rumah, kosek kamar mandi. Lakukan yang orang-orang enggak mau, makan ditaruh, apa, itu yang saya kerjain. Dan enggak usah disuruh.
Bangun pagi jam 3 sampai jam 5 saya doa, setelah itu apa? Saya lakukan itu. Nah, saudara terkasih, buat saya, ketika orang tidak mau memegang itu, saya akan megang itu. Saudara, intinya gini, saya suka melayani yang orang itu nggak lihat. Yang kelihatannya nggak spektakuler. Tapi sebetulnya ya, tujuan saya ini harus menjadi orang yang tahu diri dan terus meningkatkan nilai kehambaan. Karena saya tahu itu kunci rahasia perkenanan Tuhan. Kalau orang punya hati yang punya nilai kehambaan, di mana itu menjadi pribadi yang sangat dicintai Tuhan. Nah, saudara kasih, ayo hormati pemimpinmu, entah itu di kerjaan, di sebuah organisasi, ya orang tuamu. Apalagi anak muda sekarang dia kalau ngomong sama orang tua kan gak sopan gitu ya. Apa sih mah? Ya gini lah, ya pak, gitu saudara. Wah kalau orang dulu dikejek saudara ya. Kalau bapak saya dulu, manggil aja udah kita deg-degan, ada apa ini? Terus kalau dipanggil gak berani lihat mukanya, iya. Kalau sekarang, apa sih? Makanya banyak generasi-generasi itu sekarang ya tidak diberkati. Karena apa? Tidak punya respek sama orang tua yang benar. Cara bicaranya suka enggak sopan. Loh tapi gimana bu? Papa mama saya begitu. Nah, ya enggak tahu lagi. Makanya yang di atas harus kasih contoh. Saya dulu juga begitu. Sampai anak saya bilang, kalau sudah Tuhan kita mau bilang apa mami? Kita mau bilang apa? Gitu saudara. Akhirnya saya bertobat saudara. Nah, memang harus dimulai dari kita. Makanya mama-mama itu ya, jangan mulutnya tuh konslet terus bawel, cerewet tuh. Udah gitu nadanya tinggi-tinggi, enggak respek anak itu. Tapi bapak-bapak yang terlalu cuek, diem, kebekuan kematian, ya bikin anak juga enggak respek. Ini mumi atau papaku kan gitu saudara. Kembali lagi, ayo saudara penting loh punya respek dengan pemimpin. Itu juga rahasia perkenanan Tuhan. Respek itu apa sih saudara? Menghormati dengan apa? Kemurnian, bukan kepalsuan. Istilahnya misalnya kalau di nafiri gitu ya. Kalau nggak ada mami, wah semua diem-diem. Begitu mami datang, wah semua sibuk. Nah, mereka pikir saya genderuwo tak? Nah ini palsu. Nah, mana anak-anak youth? Ya, saya tuh nggak suka kayak gitu. Saya suka gini, ada saya dan tidak ada saya, tetap sama. Rajin, inisiatif. Gitu kan saudara? Kayak jemaat ini kalau nggak ada saya tetap datang semua berbondong-bondong. Yang rajin, sing bolos ya empu. Saudara, karena setiap kali ibadah kan ada laporan. Si A datang, si B datang, si C bolos gitu saudara. Nah, saudara terkasih, ayo kita perlu menjadi orang yang punya respect sama orang-orang yang memimpin kita. Dan saudara, respect itu juga menjadi orang yang kita melatih apa? Punya penguasaan diri karena hati inner beauty-mu itu kok jadi punya nilai hidup. Orang tuh bukan cuma cantik dari luar. Cantik itu harus dari dalam, contohnya saya. Kalau enggak suami saya mana mau sama saya saudara. Saudara terkasih, ya respect ya. Jadi kalau ada teguran, saudara boleh tersinggung enggak? Beneran tak ini? Bener. Sekali datang terlambat gak boleh masuk. Akhirnya gak datang lagi sampai sekarang saudara, puji Tuhan. Jadi kalau ada kambing-kambing saya malah puji Tuhan kalau pergi. Karena saya mau ada domba-domba. Domba itu apa saudara? Domba itu gimana? Nurut. Domba itu bulunya putih, murni. Tapi domba juga koflok. Kenapa bodoh? Supaya hanya bergantung dengan gembalanya gitu maksudnya. Tapi lek minter bahaya. Masuk gereja cuma datangnya menghakimi. Ini salah, itu salah. Salah terus saudara. Itu apa kambing. Coba tanya kanan kiri, kok kambing apa domba? Ya.
Yang selanjutnya saudara, kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Nah, siapa yang tidak tertib di sini? Bobo terlalu tertib ya, oh ya. Saudara, tertib itu apa sih? Disiplin. Ya, disiplin. Kalau kita jadi orang yang disiplin sama Tuhan, gini loh, jadi orang itu disiplin sama Tuhan dulu, yang tidak terlihat. Begitu kita udah kebiasaan sama manusia yang terlihat, kita tetap disiplin, ojo dibolak-balik. Sedangkan disiplin ada manusia, begitu nggak ada manusia, Jadi intinya, mari saudara, dari semuanya ini satu Tuhan mau mengajarkan ke kita. Kalau kita mau jadi orang punya kemenangan di tahun depan, ayo harus punya mesbah, punya hati yang melekat dengan Tuhan, bukan cuma dekat, tapi melekat. Yang kedua, jadilah orang yang mencintai didikan Tuhan. Belajar menghormati, respect dengan orang-orang yang dimana dia memimpin kau. Cintai teguran, cintai didikan. Ibu Kristen guyang-guyi lapo. Pasti ada sesuatu. Saudara terkasih, ayo respect, belajar rendah hati terhadap apapun siapapun. Saya ini terima kasih sama si Jenny. Dia juga respect saya juga respect dia. Kami tuh enak gitu kalau kerja sama-sama orang-orang seperti ini, selalu sepakat. Tapi ada orang gini, ya Bu sepakat tapi hati ini gerundel. Pancet ya Bu Indah, bosen aku. Doa mana, pelayanan mana, tapi gini sepakat. Itu enggak sepakat namanya. Sepakat itu apa? Melakukan dengan sukacita. Ya, mari saudara, renungkan firman Tuhan. Sekalipun apapun ke depan, gelombang, badai apapun, yuk jangan berjarak dengan Tuhan. Belajar juga menghormati pemimpinmu, baik itu di kantor, di perusahaan, di organisasi, di rumah, di gereja, dimanapun orang-orang yang menjadi mentoring memimpinmu, belajar punya respek yang baik, punya sikap hati yang baik. Maka disitulah hatimu menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Ya, kita mau siapa nanti pembasuhan. Saudara, pembasuhan begini, kenapa kita harus pembasuhan? Setiap tahun kita ini sudah melakukan berapa? Hampir 20 tahun saudara. Kenapa selalu ada pembasuhan di akhir tahun? Seperti Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Petrus berkata, jangan lakukan ini. Yesus berkata gini, kalau aku tidak melakukan ini, engkau tidak akan mendapat bagian dalam hidupku. Saudara, membasuh kaki itu tanda gini saudara, kita membereskan semua ya. Perjalanan-perjalanan kemarin yang kita menyimpang, kita berontak, kita enggak taat, ini dibasuh, dibersihkan, diputihkan gitu saudara. Ya, nanti ada pemulihan saudara keluarga. Ayo saling buka hati. Jangan ada yang terselubung, jangan ada yang mengeraskan hati sehingga tidak membereskan. Ingat, tahun ke depan pastikan jiwamu sudah apa? Tidak ada masalah, tidak ada trouble. Sudah pemberesan, sudah pemulihan, sehingga apa? Kau terima apa? Kelegaan. Yang kedua, kaki dibasuh, bicara perjalanan yang siap. Berjalan bersama Tuhan, berjalan melewati hal yang ajaib bersama Tuhan. Makanya kau perlu dibersihkan, ditahirkan, supaya langkah-langkahmu ke depan benar-benar langkah yang membawa ketepatan dan membawa kemenangan. Amin saudara terkasih. Dan nanti pada saat dibasuh saudara jangan fokus kepada manusia. Jangan gini, aku antri Bu Indah aja sih. Jangan lihat manusia. Katakan Tuhan mulai sekarang duduk. Aku ingin ketika aku dibasuh aku melihat pribadimu. Aku mengalami engkau. Jangan mengandalkan manusia. Kayak tahun kemarin ngantri Bu Indah sampai jam berapa pulang? 2:30. Sekarang gak ada kayak gitu-gituan ya saudara. Siapa yang kosong dipanggil langsung datang. Karena apa? Fokusnya kepada Tuhan. Ya, siap saudara? Mulai sekarang buka hatimu. Tuhan, aku siap untuk dibasuh. Semua perjalananku yang kemarin,
yang tidak menyenangkanmu, yang tidak taat, yang penuh pemberontakan, yang tidak setia. Ampuni Tuhan. Terima kasih ya Bapa.